Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu hari ini dalam mata kuliah Zoologi Invertebrata. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai filum porifera. Nah, porifera ini berasal dari bahasa Latin yang artinya berpori. Nah, oleh karena itu porifera ini ya, dalam filum porifera ini kita akan melihat berbagai jenis hewan yang memiliki pori. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang porifera, kita akan melihat klasifikasi dan juga ciri-cirinya ya. Adapun ciri-ciri dari porifera, yang pertama adalah porifera ini merupakan hewan eukariotik multiseluler. Maknanya bahwa tubuhnya terdiri dari banyak sel. Nah, kemudian hewan ini merupakan diploblastik, organisme diploblastik, karena dia memiliki dua lapisan tubuhnya. Yang pertama adalah epidermis dan yang kedua lapisan mesenchyme. Nah, kemudian tubuh dari porifera ini yaitu bervariasi, dari ada yang simetri radial, ada yang asimetri, atau maknanya bahwa tidak memiliki bentuk tubuh yang simetri. Nah, kemudian sesuai dengan namanya bahwa tubuhnya itu memiliki banyak pori. Nah, kemudian pencernaannya itu secara intraseluler, maknanya terjadi di dalam sel. Nah, dalam sistem pencernaannya dibantu oleh sel kuanosit dan juga sel amoebosit. Nah, kemudian porifera ini dapat kita temukan di perairan asin atau di laut. Kemudian juga sebagian besar sekitar 150 spesies kita temukan di air tawar. Nah, semua organisme yang merupakan filum porifera adalah semua organisme akuatik ya, maksudnya bahwa mereka hidup di dalam air. Nah, kemudian untuk reproduksinya porifera ini dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama secara seksual dan yang kedua adalah secara aseksual. Nah, secara seksual dia bersifat hermaprodit ya, atau disebut dengan monoceus. Nah, di mana dalam satu tubuh terdapat dua sel gamet ya, sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, kemudian untuk secara aseksual dia terjadi melalui secara pertunasan, kemudian secara fragmentasi, dan juga dia memiliki kemampuan beregenerasi. Nah, kemudian karena porifera ini sangat simpel, sehingga beberapa sistem itu terjadi hanya secara difusi, yaitu sistem respirasi dan juga sistem ekskresi. Nah, uniknya lagi bahwa porifera ini tidak memiliki sistem saraf, makanya dia termasuk ke dalam jenis hewan yang sangat rendah ya dibandingkan dengan spesies yang lainnya. Nah, kemudian seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa bentuk tubuhnya itu simetri radial dan ada yang tidak beraturan ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di mana contoh untuk simetri radial adalah Spongia. Nah, kemudian yang bentuk asimetris itu adalah Scypha dan juga Regadrella spesies. Nah, di sini mengapa demikian? Bentuk tubuhnya tidak beraturan ya, karena memang dia terdiri dari kumpulan sel yang belum terorganisasi dengan baik ya sebagai jaringan. Nah, kemudian kita akan melihat dari gambar di dalam slide ya. Di dalam slide bahwasannya tubuhnya itu terdiri dari pori-pori, kemudian di dalam tubuhnya itu banyak saluran dan juga rongga di mana tempat air mengalir. Makanya untuk filum porifera ini dia memiliki tipe-tipe saluran air. Nah, nanti akan lihat berapa tipe yang dimiliki oleh filum porifera. Nah, jadi dari gambar ini ya bisa kalian perhatikan bahwa di sini ada ostia. Nah, ostia itu merupakan pori-pori kecil yang ada di permukaan, di lapisan epidermisnya. Nah, kemudian nanti ada osculum di mana seperti lubang di mana di situ terletak di bagian ujung ya, di bagian ujung tubuh daripada porifera, di mana fungsinya sebagai tempat air mengalir keluar daripada tubuh. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya dari gambar ini bahwa ada bagian yang mesti diperhatikan ya. Di sini ada sel spicula ya, di mana spicula ini fungsinya adalah sebagai penyokong tubuhnya
Nah, kemudian ada sel amoebosit yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, fungsi amoebosit di sini adalah sebagai tempat penyimpanan makanan dan juga mengedarkan makanan. Nah, kemudian di sini ada collar cell atau disebut dengan sel koanosit, di mana fungsinya adalah untuk membantu ya pada saat menangkap makanan atau menyaring makanan dari air yang mengalir yang masuk melalui ostia. Jadi air masuk melalui ostia dan kemudian nantinya akan ditangkap oleh sel koanosit atau sel kolar. Nah, dengan bantuan jaring atau bagian kolar itu disebut dengan seperti istilahnya leher ya. Nah, kemudian nanti untuk menjaga bahwa air masuk ke dalam ostia itu juga oleh bantuan flagel yang ada di dalam sel koanosit. Nah, kemudian lapisan mesenkim yang sudah Ibu sampaikan tadi, lapisan kedua setelah epidermis, di mana dia mengandung seperti lapisan jeli atau disebut dengan mesoglea ya. Nah, di situ kita akan menemukan amoebosit, kemudian juga akan berkembang spikula di sana. Nah, kemudian next untuk slide berikutnya, ya, tubuh terdiri dari 3 lapisan sel. Yang pertama adalah pinakosit ya, atau disebut pinakodermis. Kemudian lapisan sel berikutnya adalah mesohil atau disebut juga lapisan mesenkim. Nah, di sini terdiri dari mesoglea yang mengandung zat semacam agar, gelatinous protein matrix. Nah, kemudian ada sel koanosit ya atau sel leher. Nah, di sini ya sama di contoh untuk leukosolinea, dan ini adalah skipa ya. Jadi gambar yang diberikan kursor ini, nah ini untuk spesies yang berbeda. Nah, kalau leukosolinea kita bisa lihat dia lebih banyak ya, bisa kita lihat di sini lebih jelasnya. Di sini ada porosit, ini adalah ostium atau ostia. Nah, di tengah ini ada spongosol. Jadi ada spongosol. Nah, namun apakah ada dari Porifera yang tidak memiliki spongosol? Ada, khusus untuk pada kelas Demospongia. Karena namun dia hanya ada kamar-kamar kecil, di mana di kamar-kamar kecil itu terdapat koanosit yang berfungsi sebagai penangkap atau menyaring makanan. Nah, kemudian di sini osculum sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kemudian kita akan lihat slide berikutnya. Nah, di bagian sel epidermis itu tadi ada sel pipi, ada disebut dengan pinakosit, kemudian sel porosit ya atau ostia atau yang berpori. Nah, kemudian ada mesenkim atau mesoglea di dalamnya. Nah, ada skleroblast. Nah, skleroblast ini yang membentuk spikula. Nah, ini bisa dilihat dari gambar sebelah kanan, ini ada spikula. Nah, kemudian ada fungsi dari amoebosit juga di sini, mencerna dan mengedarkan makanan seperti sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kita bisa lihat ya pada gambar berikutnya, di mana tidak ada organ ataupun appendix yang dapat digerakkan ya. Di sini hanya dengan bantuan dari flagel yang terdapat pada koanosit. Nah, jadi pencernaan itu terjadi secara intraseluler. Nah, intraseluler itu maknanya bahwa terjadi di dalam sel. Nah, coba perhatikan gambar dari sel koanosit. Nah, di sini jelas koanosit ya, dia seperti sel yang memiliki leher begitu ya. Jadi kolar ini dianggap leher ya. Nah, kemudian bagaimana mekanisme partikel yang ada atau makanan yang ada dalam air yang mengalir dan melalui sel koanosit. Nah, jadi sel koanosit ini bisa menyaring makanan. Partikel makanan yang berwarna merah ini adalah partikel makanan. Nah, kemudian nanti dengan mekanisme proses fagositosis ya, ini adalah dimana caranya makanan ini bisa ditransfer oleh koanosit menuju ke amoebosit. Nah, disinilah di sel amoebosit inilah nanti akan terjadinya pencernaan lanjutan, kemudian dilanjutkan dengan mengedarkan makanan ke bagian-bagian yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat mekanisme air masuk. Nah, ini berupa gambar. Nah, berikutnya kita bisa sama-sama melihat video di mana proses air masuk ke dalam tubuh Porifera. Seorang ahli ya menginjeksi ya cairan yang berwarna hijau ya, hijau kekuningan di sekitar
porifera. Nah, kemudian cairan itu bisa keluar melalui oskulum, jadi bisa terlihat. Nah, berikutnya nanti di beberapa jenis porifera juga dicoba. Nah, ini dia yang paling kelihatan nih adalah di porifera. Nah, ini bisa kita lihat bahwa cairan ini awalnya berada di sekitar lingkungan dari porifera. Nah, kemudian ya, ini kita bisa lihat ya, yang berwarna kuning ya dikeluarkan melalui oskulum. Nah ini bisa kita lihat bahwa ini terjadi bukan tanpa ada bantuan di dalam tubuh porifera, namun bantuan dari sel kuanosit tadi, sehingga mengarahkan air keluar melalui oskulum. Nah, jadi proses tekanan, jadi kita bisa melihat kenapa bisa keluar melalui oskulum, karena bantuan dari kuanosit ini memberikan tekanan sehingga menyebabkan cairan yang berwarna hijau ini masuk bersama air melalui ostia dan keluar melalui oskulum. Nah, oke, next berikutnya kita kembali lagi ke slide kita ya. Kita selanjutnya di slide berikutnya yaitu mengenai spikula. Nah, spikula ini merupakan rangka dalam yang menyerupai seperti duri. Nah, berdasarkan pembentukannya ya, berdasarkan bahan pembentukannya, maka spikula ini terbagi menjadi 3. Nah, ini juga menjadi dasar pengklasifikasian porifera menjadi 3 kelas ya, yaitu kelas Calcarea, Hexatinellida, dan Demospongia. Nah, Calcarea ini ya, dimana contohnya ada Calcarea, di mana spikula terdiri dari spikula dari bahan kapur, kemudian yang kedua spikula dari bahan silikat, yang ketiga adalah spikula dengan bahan spongin ya, yang itu contohnya ada Demospongia. Sedangkan untuk spikula dari bahan silikat adalah Hexatinellida. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai reproduksinya. Nah, reproduksi aseksual ya, yang dialami oleh porifera itu dengan cara pertunasan. Nah, jadi dia bisa, karena dia hidupnya berkoloni. Jadi hidupnya berkoloni sehingga akan membentuk koloni, akan membentuk, jadi tunas itu akan menjadi individu baru nantinya. Nah, kemudian pada proses pertunasan ini tidak hanya dia bisa tumbuh pada koloninya, namun pada saat dia patah ya, dan dia bisa patahannya itu ya menempel pada substrat dan agak jauh dengan koloni, dia bisa akan tumbuh. Jadi kemampuan regenerasinya itu sangat baik. Nah, kemudian pada air tawar ya, itu juga bisa menghasilkan yang namanya gemul ya. Nah, ini akan berkembang nantinya, gemul itu menjadi organisme yang baru. Nah, kemudian pada reproduksi secara seksual itu terjadi secara hermafrodit seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa dia memiliki sperma dan ovum ya, dia bisa menghasilkan sel gamet jantan dan sel gamet betina ya pada satu individu, di mana dihasilkan oleh siapa? Oleh amoebosit. Nah, kemudian setelah terjadinya fertilisasi ini akan menghasilkan zigot ya, kemudian zigot akan mengalami perkembangan ya, menjadi larva amfiblastula, di mana di sini pada tahap dia menjadi larva yang mobile, di mana dilengkapi oleh flagel. Nah, di sini dengan demikian dia dapat bergerak, dia bisa mencari tempat yang sangat sesuai untuk bisa tumbuh. Nah, jadi pada saat dia sudah menemukan substrat untuk dia bisa tumbuh, dia akan mengalami perubahan, di mana posisi flagel tadi itu akan lama-kelamaan akan masuk ke dalam. Nah, ini bisa dilihat dari gambar. Nah, ini lama-kelamaan ya, ini akan jadi sel flagel-flagel ini nanti akan berkembang menjadi sel kuanosit. Jadi ada kemampuan totipotensi. Nah, itu yang disebut totipotensi pada porifera, di mana sel arkeosit ya, di mana mampu berubah dari satu sel menjadi sel yang lain. Nah, begitu, itu kemampuan totipotensi namanya. Nah, kemudian di sini yang uniknya yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahwa perkembangan larva ini sangat unik, di mana sel yang berflagel tadi pindah ke dalam ya, dan sebagian
sel dalam dari dalam ini akan keluar. Jadi ya, seperti itu hal yang unik dari porifera. Nah, kemudian di sini dari gambar A, B, C dan D, ide gambar A merupakan larva Amphiblasttula, gambar B dan C merupakan larva dari yang disebut dengan larva Parenchyma, dan yang D ini adalah penampang memujur gemul spong pada jenis porifera yang ada di air tawar. Nah, kemudian kita lanjut tipe saluran air yang tadi pernah yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, di sini ada Ascon. Nah, jadi ada 3 tipe saluran air. Yang pertama adalah tipe Ascon, yang kedua adalah tipe Sikon, yang ketiga adalah tipe Leocon. Jadi bisa dilihat dari gambar, kalau Ascon dia itu merupakan tipe saluran air yang sangat sederhana, di mana air masuk melalui ostia, kemudian masuk ke dalam spongosa dan keluar melalui osculum. Nah, sedangkan untuk tipe Sikon ya, dia memiliki saluran yang arah ke dalam atau disebut dengan saluran radial. Ya, jadi air masuk melalui ostia, jadi bisa dilihat di gambar. Kemudian air yang berada pada spongosol ya, kemudian air masuk pertama sekali melalui ostia, kemudian masuk lagi melalui saluran radial, baru masuk ke dalam rongga tubuhnya atau disebut dengan spongosol, kemudian baru keluar melalui osculum. Nah, ini dia yang untuk Leocon. Nah, Leocon ini yang termasuk ke dalam kelas Demospongia dan dia tidak memiliki spongosol. Jadi air yang masuk melalui ostia kemudian akan masuk ke dalam kamar-kamar yang bilang tadi, di kamar-kamar. Nah, kamar-kamar ini atau disebut dengan kamar poanosit ini dia memiliki sel-sel poanosit. Jadi kalau dibandingkan dari ke Ascon dan Sikon, maka Leocon ini yang paling banyak menyerap air. Ya, karena dengan kapasitas ukurannya yang besar dan juga memiliki kamar-kamar poanosit, nah ini kemampuan dia menyerap air jauh lebih banyak dibandingkan Ascon dan Sikon. Nah, meskipun dia tidak memiliki spongosol. Nah, jadi bisa diperhatikan perbedaannya. Nah, beberapa contoh hewan yang termasuk ke dalam tipe Ascon ya, dimana di sini adalah Leucosolenia. Nah, ini gambarnya. Nah, kemudian untuk Sikon ya, tadi kan dia ostia berhubungan dengan rongga yang langsung berhubungan dengan spongosol, dimana di sini kalau Sikon tetap ada saluran radial tadi. Nah, contohnya pada Skipa. Nah, kemudian yang terakhir adalah Leocon atau sering juga disebut dengan Ragon, dimana ini lebih kompleks, ditandai dengan rongga-rongga kecil yang berpoanosit atau disebut dengan kamar poanosit. Nah, di sini tidak ada spongosol. Nah, di contohnya adalah Spongilla. Nah, ini dia Spongilla. Ya, ukurannya lebih besar. Nah, kemudian seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa pengklasifikasian pada porifera ini didasari oleh zat penyusun spikulanya. Yang pertama adalah Calcarea, kemudian Hexatinellida, dan yang terakhir adalah Demospongia. Nah, contoh-contoh spesiesnya bisa dilihat bahwa ini ada contoh Sikon, kemudian ada Clatarina, Skipa, Grantia, kemudian ada Leucosolenia. Nah, ini kita bisa temukannya di laut dangkal, di mana poanositnya juga dengan ukuran yang lebih besar dan spikulanya dari zat kapur ya. Kemudian untuk Hexatinellida, dia spikulanya dari zat kersik atau disebut dengan silikat, di mana dia lebih banyak ditemukan di perairan yang lebih dalam ya, atau hidup di laut yang dalam. Contoh spesiesnya adalah ini untuk genusnya adalah Peronema, kemudian Eupletella, kemudian Hyalonema, kemudian Aspergillum. Nah, kalau Demospongia dia tubuhnya itu lebih lunak ya, jadi tidak mempunyai rangka atau ya ada kata lain bahwa itu terdiri dari spong. Jadi lebih, kalau spong itu kan lebih lunak ya dibandingkan yang Hexatinellida dan juga Calcarea. Nah, contohnya untuk genusnya itu Euspongia, Spongilla, Cleona, dan Microciona. Nah, sistem saluran airnya rumit seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kemudian apa manfaat dari porifera ini? Jadi porifera ini ya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai spon mandi ataupun
spons untuk membersihkan ya benda-benda. Nah, namun karena untuk menjaga sustainability-nya ya, untuk keberlangsungan hidup dari porifera, maka banyak digunakan ya oleh ibu rumah tangga atau diproduksi adalah yang buatan ya. Jadi untuk beberapa jenis seperti spongnia dan hipospongnia ini digunakan untuk spons mandi, juga alat gosok seperti yang sudah ibu sampaikan tadi. Nah, jadi yang kita beli di pasar itu adalah buatan dan bukan dari kerangka sporifera. Nah, kemudian menjadi sumber senyawa bioaktif, di mana di dalam literatur dari sumber Zhang et al. 2003 menyatakan bahwa 10% dari spong memiliki aktivitas sitotoksik, di mana berpotensi sebagai obat-obatan. Ya, contohnya pada Spongnia officinalis, nah di mana dia digunakan untuk pengobatan penyakit asma ya. Nah, kemudian sebagai bioindikator ya, contoh pada crumble ya, di mana dia dijadikan sebagai biomonitoring untuk kontaminasi polutan di perairan. Jadi jenis ini dapat mengakumulasi tembaga, timbal dan juga vanadium ya di dalam jaringannya. Nah, di sini dikatakan bahwa Petrosia tertudinaria digunakan sebagai biomarker untuk mendeteksi kandungan logam berat pada perairan pantai sekitar 0,5 sampai 1 km dan juga di lepas pantai 5 sampai 7 km. Nah, selain itu juga sebagai bioremediasi ya, di mana kemampuan dari porifera ini ya, spong ya, itu menyaring 80% kandungan partikel terlarut di perairan. Kemampuannya ini menjadi salah satu pertimbangan untuk menggunakan spong untuk mengumpul mikroorganisme polutan ya. Jadi contohnya seperti spong Chondrilla nucula dapat mengakumulasi bakteri dalam jumlah yang besar. Kemudian juga ada Spongnia officinalis dapat menyaring bakterioplankton. Nah, jadi spong ini memanfaatkan bakteri sebagai sumber makanannya, sehingga dia jadi dia bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan mikroorganisme yang bersifat polutan. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh dari filum porifera ya. Nama spesiesnya ada nama dari genus Psittaceratina, kemudian ada Calispongia, kemudian ada Alicina, kemudian ada Neurofibrularia, kemudian ada Cystospongia ya, bisa dilihat besar sekali. Nah, kemudian yang ini sama ya, ukurannya lumayan besar. Nah, kemudian ada Sinokira, kemudian ada Tedania, dan ada juga Spongilla yang merupakan porifera dari perairan air tawar ya. Oke, ini adalah akhir dari materi mengenai filum porifera. Baik, demikian saja materi yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu pada pembelajaran perkuliahan dengan tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.